Baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis syariah ini berasal dari dua kata, yakni ada kata bisnis, ada kata syariah ya, di mana bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli ataupun perdagangan. Sedangkan syariah berarti hukum atau aturan berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya secara ringkas kita bisa definisikan bisnis syariah itu adalah kegiatan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi secara sederhana seperti itu pengertian dari bisnis syariah. Jadi mungkin kegiatan jual beli banyak kita bisa menyaksikan di mana-mana. Orang sebagian besar kehidupannya kalau di kota-kota ya khususnya itu melakukan kegiatan bisnis jual beli. Ya ada semacam ya kios atau ruko, atau mereka melakukan kegiatan bisnis secara grosiran atau eceran. Yang penting ada barang yang dijual, bisa berupa ada produk yang dijual, bisa berupa barang ataupun jasa. Kalau berupa jasa ya seperti laundry, tukang pangkas, bengkel, ya, salon, kemudian rumah sakit, klinik, gitu ya. Jadi itu bersifat jasa ya, atau mungkin hotel yang lebih besar ya, atau rumah makan, itu kombinasi antara jasa dan barang. Tapi kalau misalnya berupa barang ya kita menginginkan sesuatu itu dalam bentuk barang yang bisa dipegang, yang bisa langsung digunakan. Bisa berupa alat-alat listrik, material bangunan, begitu ya. Atau mungkin juga yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita ya, berupa logistik kita, berupa sembako, bisa beras, gula, dan lain-lain. Jadi kegiatan ataupun aktivitas dalam jual beli ini itu banyak kita lihat dan saksikan di tengah-tengah kehidupan kita dalam masyarakat kita. Bahkan mungkin hari ini kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Apakah kita sebagai pelaku langsung, sebagai penjual, atau mungkin bisa jadi kita ya pasti akan menjadi pembeli begitu. Artinya karena kita bisa dipastikan semuanya adalah konsumen, walaupun kita belum tentu produsen, belum tentu kita sebagai orang yang menjual barang, tetapi bisa dipastikan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kita kemudian menjadi konsumen. Secara otomatis dalam kegiatan bisnis syariah, karena harus ada penjual, harus ada pembeli, dan harus ada barang yang dijual belikan atau produk yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian ada syarat-syarat berikutnya, berarti secara otomatis karena kita adalah pembeli, maka kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori terlibat dalam kegiatan bisnis begitu. Karena kita dalam aspek sebagai ataupun orang yang termasuk dalam kategori pembeli rata-rata ataupun konsumen. Maka sebagai pembeli, kita sebenarnya juga harus memahami prinsip-prinsip syariah, ya, karena ya ini merupakan konsekuensi dari terutama bagi kita yang muslim ya, ini konsekuensi dari kemusliman kita itu sendiri. Konsekuensi sudah memilih sebagai orang yang beragama Islam, walaupun sebenarnya yang non muslim itu menjadi opsi, menjadi option saja. Kalau memang dianggap baik, silakan dijalankan. Kalau tidak, ya itu tergantung pribadi masing-masing begitu. Tapi saya meyakini karena sumber ajaran bisnis syariah ini dari Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran dan hadis ini adalah firman-Nya Tuhan ataupun perkataannya Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan manusia ini. Tentu dia akan membuat aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan terhadap produk yang dia ciptakan.
Sama seperti kalau kita membeli televisi baru ya, pasti ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya tentu yang membuat adalah mereka yang membuat televisi tersebut, supaya jangan salah di dalam mengoperasikan atau bagaimana cara memaintenance-nya ataupun melakukan perawatan. Begitu juga kita sebagai manusia ya. Karena Allah yang menciptakan kita, tentu Allah menurunkan aturan-aturan tersebut itu karena Dia tahu bagaimana seharusnya manusia melakukan aktivitas di muka bumi ini. Sehingga apabila menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama, secara otomatis manusia itu akan selamat ya. Makanya sebenarnya Islam itu sebenarnya dalam bahasa lainnya itu adalah keselamatan, begitu artinya. Jadi orang yang mau menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, diharapkan dia akan mendapatkan keselamatan, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, materi mata kuliah manajemen bisnis syariah, adapun urgensi kita mengapa mempelajari ini tentunya untuk supaya kita sebagai seorang muslim nanti bisa menjalankan syariah dengan baik. Non muslim mungkin mendapatkan satu pengetahuan atau nilai-nilai yang bisa digunakan di dalam aktivitas bisnisnya. Maka dari itu yang harus kita kuasai tentunya kita harus tahu seperti apa sih ciri-ciri bisnis yang bersyariah itu. Nah itu. Walaupun kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali produk-produk yang sudah menempelkan semacam label halalnya gitu ya, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Banyak sekali produk-produk ya, itu kita cek ya sudah menempel logo halal atau label halal sebagai bukti bahwa produk itu bisa dikonsumsi. Tapi sebenarnya label halal itu hanya bagian saja ya, bagian dari sistem syariah yang lebih komprehensif begitu ya, lebih komprehensif. Jadi bukan berarti kalau sudah di label halal kemudian kita sudah bersyariah, belum tentu. Nah, maka nanti ada sejumlah hal-hal yang menjadi ciri-ciri utama bisnis itu bersyariah apa tidak. Jadi yang pertama, ini baik pelaku, baik penjual ya, maupun pembeli, maka bisnis yang syariah itu dia harus mengandung nilai-nilai ilahiyah ya, harus mengandung nilai-nilai ruhiyah ya. Artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa seluruh aktivitas ya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, apapun aktivitas tersebut, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita melakukan begitu banyak aktivitas, yang mungkin di salah satu aktivitas tersebut adalah kegiatan jual beli. Maka kita harus menyadari dulu bahwa kegiatan kita itu merupakan konsekuensi dari kehambaan kita sebagai hamba Allah. Atau bahasa lainnya, seluruh aktivitas kita itu harus berorientasi kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita sebut dengan spiritual mindset. Jadi cara berpikir kita itu adalah cara di mana apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus berorientasi kepada kepentingan Allah, bukan kepentingan makhluk gitu ya. Walaupun mungkin dampak positifnya itu bisa kepada makhluk ya, misalnya begini sederhananya, kita bekerja sebagai seorang suami ya, bekerja kita sebagai seorang suami itu nilai pertama yang harus kita munculkan di dalam pikiran kita itu bukan karena kita faktornya karena ada anak atau istri, itu faktor berikutnya. Tapi faktor pertama kita adalah ini karena konsekuensi dari kewajiban kita sebagai seorang laki-laki ataupun suami yang sudah ditentukan dalam ajaran agama Islam.
kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, sehingga ini pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bekerja begitu. Nah, jadi itu dulu yang pertama. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita berbisnis pun kita harus Allah oriented. Harus karena Allah, ya. Sehingga ketika kita berdagang, kita tidak akan mengurangi timbangan begitu. Ketika kita bekerja, kita tidak akan korupsi. Jadi bukan bos oriented. Jadi kalau misalnya kita bekerja karena bos oriented, jangan-jangan nanti kita bekerja itu di depan bos bagus, di depan bos berkualitas, di depan pimpinan kita sangat betul-betul ini gitu ya, menunjukkan performance terbaik kita. Tetapi setelah bos kita pergi, nggak lagi memantau kita, nggak lagi ngontrol kita kerja kita asal-asalan, ya. Kenapa? Karena kita tidak Allah oriented begitu. Nah, di dalam kegiatan bisnis, ya, maka yang perlu menjadi perhatian pertama adalah itu harus mengandung nilai-nilai mengandung nilai-nilai ruhiyah atau nilai-nilai ilahiyah yang kita sebut dengan spiritual mindset atau Allah oriented. Ya, jadi berbisnis karena Allah, menikah karena Allah, ya. Kuliah pun karena Allah. Bagaimana cara kita mengkaitkan antara kuliah karena Allah? Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, ya. Dan anjurannya dari mulai bayi, dari mulai diayun itu apa istilahnya, sampai ke liang lahat begitu ya. Dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Jadi nggak mengenal usia. Jadi kalau hari ini kalian ya belajar tidak mengkaitkan karena Allah, sayang. Karena apa? Karena nggak akan ada nilai pahala, tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Memang mungkin mendapatkan pengetahuan. Jadi begitu juga kita berbisnis, begitu juga kita bekerja, begitu juga kita ya berusaha begitu. Untuk melakukan apapun kegiatan kita harus mengandung nilai-nilai ilahiyah. Sebenarnya ini ditegaskan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang ia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya kata-kata wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kepada kita agar senantiasa memperhatikan. Disuruh memperhatikan itu berarti kita disuruh berpikir, disuruh bekerja, ya, memperhatikan, melakukan apapun yang nanti pekerjaan kita nanti ada nggak dampak positifnya, ada nggak dampak kebaikannya, ya, terhadap nasib kita di yaumil akhir nanti. Nasib kita di yaumil akhir nanti itu berhubungan dengan keselamatan kita, ya. Apakah nanti kita berada di surga atau di neraka? Saya yakin semua kita di sini kalau ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, pasti semuanya mau masuk surga. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau masuk surga, tahu nggak kita cara kita masuk surga? Tahu nggak yang membuat kita nanti bisa masuk surga? Tahu nggak yang membatalkan kita untuk masuk surga? Maka salah satu ciri orang yang ingin dan pengen masuk surga itu memahami nilai-nilai syariah di dalam kegiatannya. Maka disebut di sini ciri yang pertama, apapun aktivitasnya, yang pertama adalah harus mengandung nilai-nilai ruhiyah atau nilai-nilai ilahiyah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, dari bahan yang saya sudah share di grup WA kita, itu harus mampu membedakan mana bisnis yang halal dan mana yang haram ya. Jadi di dalam ketentuan hukum ajaran agama Islam ya, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah wajib ya. Wajib berarti kita harus mengerjakan. Kalau dikerjakan kita berpahala, kalau kita tinggalkan ya, itu kita
Kalau wajib apa hukumnya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa ya. Nah, misalnya apa? Sholat begitu ya. Jadi melakukan kegiatan bisnis secara halal itu hukumnya wajib ya. Beda dengan hukum yang lain, kan ada dalam ajaran agama Islam hukumnya sunat. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa begitu. Misalnya sholat rawatib, ya, puasa Senin Kamis begitu ya. Kemudian membaca Al-Quran itu tidak wajib, tapi dianjurkan, sunat hukumnya. Ada juga yang makruh ya, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Kalau dalam Islam justru kita tidak boleh yang mengandung subhat, apalagi haram. Subhat ini maksudnya masih warnanya masih abu-abu, seperti mubah gitulah ya. Ya, dia sebenarnya mubah ini tidak dianjurkan untuk dikerjakan, ya, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang haram ini kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala begitu. Jadi kita memahami hukum-hukum dulu dan bisa membedakan mana bisnis yang halal dan bisnis yang haram. Jadi pelaku bisnis syariah dituntut untuk mengetahui ya bisnis yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan sesuai dengan syariat Islam, sehingga ia akan menjalankan bisnis yang halal dengan meninggalkan bisnis yang haram. Contohnya ketika membuka usaha salon bagi seorang muslimah, boleh nggak kita membuka salon? Boleh, selama salon tersebut ya bisa menjaga nilai-nilai syariah. Misalnya kita membuka salon untuk wanita ya, tapi jangan sampai kita mempekerjakan bencong begitu ya. Kan ada tuh bencong itu kan jenis kelaminnya tetap laki-laki dia, cuman dikaburkan jadi perempuan begitu. Kemudian kan banyak tuh ya salon-salon itu yang bekerja adalah orang-orang yang sebenarnya laki-laki tapi menjadi perempuan begitu. Kemudian dia pegang-pegang kan rambutnya ya, dia pegang-pegang wajah konsumen tersebut ya. Berarti kalau misalnya kita membuka salon muslimah ya, pekerjanya adalah seorang muslimah juga, dan tidak boleh memasukkan laki-laki di dalam ruangan tersebut. Karena nanti apabila laki-laki masuk kan biasanya kalau namanya orang bersalon itu kan pasti akan membuka auratnya, membuka jilbabnya, memperlihatkan rambutnya, kan begitu. Nah itu yang secara sederhana begitu. Apalagi bisnis-bisnis yang secara nyata-nyata itu melanggar syariah, melanggar hukum-hukum syariah agama kita. Misalnya apa? Membuka tempat perjudian, membuka tempat maksiat begitu ya, membuka karaoke misalnya, yang karaoke tersebut ya memperbolehkan ya yang bukan pasangan muhrim untuk berada di dalam begitu. Ya bukan rahasia umum lah, di Pekanbaru pun masih banyak tempat-tempat seperti itu gitu. Kemudian hotel juga ya, ada yang untuk short time ya, orang masuk tanpa diseleksi gitu ya, apakah ini pasangan halal apa tidak begitu. Jadi kalaupun kita membuat bisnis ya, tentu kita sudah bisa membuat brand yang islami, yang bersyariah. Jangan sampai dikaburkan. Tadi kan kita sudah dipahamkan bahwa harus ada nilai-nilai ilahiyahnya. Kalau sudah nyata-nyata kita membuat bisnis yang melanggar ajaran agama, ya berarti itu sudah tidak memenuhi persyaratan atau ciri sebagai bisnis yang bersyariah begitu ya. Nah, jadi kita saksikan juga ya fenomenanya ya sekarang orang berbisnis yang penting dapat uang, dapat izin, dia tetap saja menjalankannya. Nah, misalnya biliar juga ya, biliar itu ada unsur perjudian ya. Kemudian saya juga termasuk orang yang kalau misalnya punya uang nggak mau saya buka usaha yang namanya rental tuh ya, rental game tuh ya. Walaupun mungkin nampaknya halal gitu, tapi ya kita nggak tahu apakah di sana ya, apakah di sana nanti mereka kemudian berjudi gitu ya di dalam permainan tersebut, atau mungkin kalau buka rental warnet apa yang ditonton nggak bisa kita pantau begitu, walaupun nanti itu tergantung oknumnya masing-masing.
Tapi saking mungkin menjaga agar aktivitas bisnis kita itu terbebas dari kegiatan-kegiatan maksiat, ya kita boleh memilih bisnis yang bisa membuat suasana agar tetap adanya keberkahan ya, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian ya, tadi kan sudah mengandung nilai-nilai ruhiyah, kemudian mampu membedakan mana yang halal dan haram aktivitas bisnisnya, kemudian implementasinya. Jadi implementasi ini adalah bagaimana cara kita untuk menjalankan bisnis tersebut, begitu ya. Misalnya gini, kita mempekerjakan karyawan ya, karyawan wanita. Karena usaha kita ini misalnya katakanlah usaha butik ya, atau usaha menjual baju-baju ya, baju-baju wanita, baju pria juga ya, seperti di di toko-toko baju yang memang sudah besar. Sebaiknya kalau kita pemiliknya ya, kita implementasikan nilai-nilai syariah itu. Misalnya karyawan kita wajib menggunakan hijab ya, harus menggunakan jilbab. Jangan pula kita suruh karyawan kita tuh pakai rok pendek. Kan ada itu untuk menarik ya, agar konsumen ya itu senang datang ke toko dia, itu sengaja dipasang perempuan yang seksi ya. Misalnya ya dari sisi pakaian ya, dari sisi kecantikan begitu. Makanya termasuk kalau menurut saya, bagaimana cara produk-produk rokok itu memasarkan rokoknya kepada konsumen-konsumen baru ketika ada merek rokok baru keluar. Itu kan kalau kita duduk-duduk di kafe, itu kan sering didatangi oleh salesman yang perempuan tuh ya, SPG ya, sales promotion girl, girl ya, wanita yang bekerja mempromosikan suatu produk ya, SPG. Mereka itu kan memang harus disuruh untuk berpakaian seksi kan. Untuk apa? Untuk supaya laki-laki itu senang ketika diajak berdialog. Sebenarnya awalnya bukan untuk mau mencoba rokoknya, tapi karena senang saja disapa oleh perempuan seksi begitu. Sengaja dipakai pakaian yang seksi dengan warna yang menyala begitu ya. Nah ini sebenarnya nggak mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Karena apa? Karena cara untuk menggait konsumen itu dengan cara menampilkan wanita-wanita yang sengaja dibuat seksi dengan mengumbar aurat begitu. Jadi memang kita sangat prihatin sih sebenarnya pada hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan bisnis ya itu dipromosikan dengan cara mengeksploitasi perempuan ya, tidak secara langsung ya, apalagi dia misalnya iklan-iklan kecantikan ya, seperti misalnya produk-produk seperti produk-produk kecantikan lah ya, itu sudah terbiasa kita melihat gambar ketiak di televisi itu ya, atau mungkin ya memakai baju yang ketat begitu ya. Nah ini tidak sesuai dengan implementasi secara syariah. Jadi memang berat, tapi inilah tantangannya begitu. Karena memang pada saat yang sama memang harus ada kesadaran juga kita sebagai konsumen. Kita kan konsumen ini kadang tergantung apa yang kita lihat dari si pengiklan begitu. Memang yang hal-hal yang seperti itu memang menarik. Hampir semua produk itu bisa dipastikan menggunakan perempuan sebagai bintang iklannya, yang perempuan tersebut kemudian ya berperawakan ataupun menampilkan auratnya. Itu untuk mencuri perhatian si konsumen ya, karena memang itu sudah ada teori psikologisnya bahwa di otak laki-laki ya itu ada bagian file tersebut menyimpan memori tentang seks ya. Ini saya kasih tahu juga, makanya itu strategi orang untuk bagaimana supaya mencuri perhatian, terutama kan konsumen tuh yang punya uang laki-laki misalnya dalam produk apapun. Nanti kalau misalnya kita lihat fenomena-fenomena yang lain banyak ya, misalnya implementasi, misalnya penggunaan sistem riba juga ya, atau sistem ijon,
atau tengkulak, ya itu implementasi. Walaupun dia sebenarnya pada prinsipnya dibolehkan bisnisnya, tetapi karena implementasinya tadi begitu ya. Sama sebenarnya produknya boleh dijual, misalnya menjual kopi kan boleh dijual ya, halal. Tapi pakai SPG yang menampakkan aurat implementasinya. Sama sebenarnya bisnis penerbangan juga. Jadi negara kita ini sebenarnya saya bilang masih sekuler ya, masih tidak memperhatikan aspek-aspek syariah. Ya misalnya membiarkan saja kan. Sebenarnya kalau dibuat regulasinya sih bisa oleh pemerintah. Misalnya penerbangan pramugari ya, pramugari Lion tuh kan. Itu kan kalau pakai baju kan roknya dikoyak tuh sampai paha kan. Itu memang sengaja untuk supaya konsumen senang naik Lion, karena bukan sekedar mau terbang pakai pesawat, tapi mungkin sekalian lihat pramugari, dan mungkin akan lebih senang dilayani dengan perempuan yang berpakaian seksi. Nah, itulah yang saya sebut dengan tidak mengimplementasikan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Kemudian yang keempat ya, yang keempat tidak mengandung unsur riba. Nah, jadi tidak mengandung unsur riba. Jadi kita tahu bahwa yang namanya bisnis itu pastinya berhubungan dengan sistem perbankan, keuangan. Kadang kita pinjam uang untuk bisnis, maka kita dilarang ya dalam ajaran agama kita dengan sistem bunga. Dalam materi-materi sebelumnya itu sudah dijelaskan ya, apa yang membedakan antara sistem konvensional dengan sistem syariah ya. Dan ini banyak sekali jurnal-jurnal ataupun penelitian-penelitian ataupun artikel-artikel ya yang menjelaskan tentang apa sih yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Secara umum kemarin sudah dijelaskan ya, ada syarat-syarat yang harus dilalui kalau kita mau menggunakan sistem syariah ya, yang kemarin sudah kita jelaskan di dalam materi-materi sebelumnya. Kemudian adapun prinsip-prinsip dalam bisnis syariah ya, itu tadi kan ciri ya, ada 4 ya, sudah saya jelaskan. Mengandung nilai-nilai ruhiyah dan ilahiyah, mampu membedakan bisnis itu halal dan haramnya, kemudian diimplementasikan dengan konsep syariah, dan tidak mengandung unsur riba. Itu ciri-cirinya. Sedangkan prinsip-prinsipnya, yang pertama adalah memperhatikan maqasid syariah ya. Apa itu maqasid syariah? Ini merupakan prinsip ya, di mana terjaganya ada 5 yang harus dijaga di dalam kegiatan bisnis ya, maqasid syariah ini. Yang pertama, terjaganya hukum-hukum agama ya. Jadi ketika kita berbisnis, jangan sampai kita lari dalam ajaran agama yang sudah banyak ya menuangkan aturan-aturan main tentang bagaimana prinsip-prinsip kegiatan bisnis ya, baik yang ditulis oleh para ulama maupun dari hasil-hasil penelitian ataupun jurnal ataupun skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian terjaganya jiwa. Jiwa itu adalah aspek psikologis ya. Jadi maksudnya begini, jangan sampai kita berbisnis ya menyebabkan suasana kita jadi stres, aspek jiwa kita menjadi bermasalah. Nah, jadi perhatikan juga ini. Nah, misalnya setelah melakukan kegiatan usaha, ada kegelisahan secara psikologis kita, secara kejiwaan kita, merasa nggak nyaman emosi dan perasaan kita. Nah itu juga harus diperhatikan. Itu maqasid syariah. Kemudian terjaganya akal. Maksudnya terjaganya akal itu ketika kita bisnis ya, secara logiknya masuk akal ya. Dalam kajian-kajian pengetahuannya itu bisa diterima gitu ya. Makanya money game itu kan nggak boleh ya. Money game itu kita invest 10 juta. Nanti dalam waktu 3 bulan entah dari mana sumbernya kita dapat semacam keuntungan misalnya sekian persen. Nanti jangka waktu sekian uang kita akan kembali, begitu ya. Ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Itu secara akal nggak masuk akal gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu uang kita diapain. Dalam syariah nggak bisa begitu.
Harus jelas ketika kita investasi, uang kita tuh mau dibuat kemana dan seperti apa perjanjiannya. Dan syariah itu tidak menetapkan sistemnya flat keuntungan, pasti akan fluktuasi dia. Namanya bisnis naik turun kan. Nah, ini kalau misalnya money game kan tidak seperti itu, makanya banyak yang tertipu. Kemudian juga bisa menjaga keturunan, artinya jangan sampai bisnis ini nanti sampai merugikan anak cucu dan keturunannya, misalnya melibatkan sampai ke keturunan-keturunan sehingga nanti ini merisaukan ahli warisnya begitu. Nah, ini juga kita harus perhatikan ya, tanggung jawabnya sampai di mana. Jangan sampai nanti anak cucunya juga menanggung beban terhadap perjanjian bisnis yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi kita harus perhatikan juga. Atau mungkin sampai-sampai menjual gitu ya, menjual anak, menjual istri. Ini banyak terjadi begitu ya. Karena sudah tidak bisa bayar utang, udahlah ambil aja anak gadisku nih, nah, terserah kau mau apain. Nah, itu udah nggak benar itu ya. Ya, itu merisaukan keturunan kita nanti dan keluarga kita. Kemudian terkait dengan harta ya, terjaganya harta tentunya ya, karena ini berhubungan dengan jual beli. Bagaimana misalnya perjanjian itu tidak sampai ya mengakibatkan adanya misalnya penyitaan aset keluarga, aset rumah tangga yang nanti akan menzolimi ya keluarga kita akibat dari kegiatan bisnis kita. Nah, makanya betul-betul dipertimbangkan dengan baik ya. Makanya perlunya ketentuan tentang perjanjian-perjanjian di dalam bisnis itu sebenarnya untuk menjaga itu semua. Jangan sampai kita melakukan kegiatan bisnis kita nggak tahu bagaimana klausul perjanjiannya, sampai-sampai nanti terlibat keturunan kita, terlibat harta yang harusnya tidak bisa yang tidak boleh disita misalnya ya, dan lain-lain. Tentu ini akan memalukan keluarga ya. Misalnya tiba-tiba aset di rumah kita diambil gitu kan, kursinya, lemarinya, TV-nya, mejanya, semuanya dikosongkan karena kita mengalami kebangkrutan. Nah, ini perlu dipelajari ini untuk menjaga izah kita, harga diri kita. Kemudian prinsip berikutnya adalah keuntungan itu diperoleh dari jual beli gitu ya. Jadi ini sudah ada ketentuan-ketentuan bagaimana kemudian kita mendapatkan keuntungan itu tidak bisa diperoleh dengan menipu, tidak bisa diperoleh dengan trik-trik untuk bagaimana pengambil alihan secara hukum yang kemudian hukum ini bisa dipermainkan. Kan ada pengambil alihan kekuasaan, pengambil alihan bisnis dengan cara melakukan trik-trik manipulatif ya, dengan cara melakukan upaya-upaya hukum yang di sana sebenarnya ada unsur-unsur manipulatif, ada unsur-unsur suap kepada pihak hakim dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan harus ada transaksi yang halal dan memang kegiatannya dengan cara melakukan kegiatan jual beli. Ini merupakan kajian yang dibahas dalam sistem fikih muamalah ya, bahwa ada sistem jual beli. Kalau jual beli itu jelas barangnya apa begitu. Bahkan ya kita jujur menjelaskan tentang bagaimana kondisi barangnya. Bahkan harga modal boleh saja kita ceritakan. Saya punya barang, ini jam. Jam ini harganya 1 juta. Saya jual dengan kamu 1.200.000. Kamu ikhlas ya mau membelinya? Nah, itu. Sebenarnya di dalam Islam juga tidak ada batasan berapa persentase kita mengambil keuntungan selama prinsipnya suka sama suka dan dijelaskan dari awal. Kan ada orang yang sengaja menipu ya, misalnya dia bilang ini jamnya bagus banget ini aku beli dari Korea harganya 3 juta, tapi aku mau pengen cepat dapat duit aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa beli aja 1 juta. Padahal jam tersebut itu dari jam Cina begitu, bukan dari Korea atau bukan dari Inggris. Sengaja sebenarnya harganya cuma 500.000 begitu. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi ada transaksi, ada barangnya, kemudian barang itu dijelaskan bagaimana kondisi sesungguhnya. Ada transaksi jual beli, kemudian ada transparansi terkait dengan kondisi produk, bahkan sampai kita menceritakan
berapa kondisi real harga modal, dan berapa dia ingin mengambil keuntungan. Jadi karena ada faktor suka sama suka tadi, terjadilah keberkahan. Jadi keuntungan dari jual beli, jelas produknya, jelas siapa yang beli, siapa yang menjual. Kemudian juga bisa dari kongsi ataupun bagi hasil. Ini kalau misalnya sifatnya kita membangun kerjasama di dalam berbisnis ya, melalui sistem bagi hasil ataupun kongsi ya, yang sebenarnya juga sudah diatur ya di dalam sistem bisnis syariah kita. Kemudian terpenuhi rukun dan syarat dagang. Yang kemarin ya, yang saya jelaskan lebih detail ya. Ini prinsip yang merupakan prinsip penting untuk dipahami ya. Jadi ada rukun, ada syarat ya yang harus terpenuhi. Jadi rukun bisnis jual beli itu misalnya ada penjual, ada pembeli, ada objek barang yang sudah dilengkapi dengan harga, adanya ijab qabul ya. Nah, jika bisnis itu kongsi, maka harus ada pelaku, pemilik bisnis, dan pemodal. Ada objek usahanya. Bersepakat kedua belah pihak, semuanya tertuang di atas perjanjian-perjanjian yang jelas. Jadi terpenuhnya rukun dan syarat dagang, begitu. Jangan pula berbisnis nggak jelas apa produknya. Nah, nanti kita namanya menipu ya. Kemudian ada rela sama rela ya. Rela sama rela ini berarti kedua belah pihak tadi setuju dengan barang yang mau dibeli. Kita ikhlas menjual dengan harga sekian, dia ikhlas membeli, begitu. Makanya ini penting. Sebenarnya di dalam bisnis itu ya, saya kasih tahu lah ya, bocorannya ya. Orang kadangkala tidak membeli karena faktor produk saja, tapi karena faktor si penjualnya ya. Kalau misalnya penjualnya ini berakhlak baik ya, penjualnya ini memiliki satu track record yang baik, bisa dipercaya ya. Sebenarnya kadangkala orang kalau sudah yakin dengan penjualnya, dia tidak begitu memperhatikan produknya karena dia yakin orang ini nggak akan bohong, begitu. Jadi ada istilah di dalam pemasaran itu, jualah dirimu sebelum kamu menjual barangmu. Itu sebenarnya maknanya bukan negatif, maknanya positif. Jual dirimu tuh artinya kita perbaiki dulu performance kita, perbaiki dulu perilaku kita, sikap kita. Makanya kan sebenarnya bisnis itu kan kepercayaan, membangun relationship, membangun hubungan. Apalagi kita menjual barang-barang yang masih bisa ditunda pembeliannya ya, seperti asuransi, membeli rumah-rumah mewah, membeli kartu kredit, tapi kartu kredit sudah tidak boleh lagi menurut saya ya. Kemudian menjual barang-barang mahal, barang-barang antik ya, yang sebenarnya orang itu membeli bukan sekedar faktor fisiknya, tapi faktor psikisnya, ada faktor kepuasan batin untuk membeli. Mungkin karena dia ada faktor hobi. Nah, jadi bukan seperti kita beli beras, beli minyak makan, beli logistik sembako. Itu memang jelas, itu pasti harus bersaing harga karena orang menjual itu banyak di pasaran. Tapi barang-barang yang bisa ditunda pembeliannya, itu kalau misalnya kita tidak bisa membangun relationship dulu, membangun hubungan ya, maka kita susah untuk menjual produk tersebut karena orang melihat siapa yang menjual. Maka apabila kita bisa membangun hubungan yang baik ya, bagaimana perilaku kita, sikap kita ya, mereka sudah percaya, maka akan ada kerelaan untuk membeli produk tersebut ya. Nah, ini penting sebagai dasar kita sebagai seorang entrepreneurship yang berbasis syariah. Jadi tunjukkan dulu akhlak mulia kita. Dan kita tidak usah menekan, tidak usah memaksa, ya, tentu dengan cara-cara yang baik dan sopan ya di dalam melakukan komunikasi bisnis. Kemudian tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan transaksi yang terlarang ya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Transaksi yang dilarang itu adalah ya barang-barang yang memang nggak dibolehkan untuk dijual ya, seperti narkoba, alkohol ya, menjual barang-barang haram ya, menjual manusia, menjual organ manusia, begitu ya. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi inilah ciri dan prinsip di dalam aktivitas bisnis syariah. Saya kira demikian dulu ya. Nanti sebelum tanya jawab,
saya absen dulu ya. Jadi materinya sampai sini dulu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.